Selamat datang kembali di Football Talk. Hari ini saya pengen bahas soal preview EPL, yaitu Chelsea, Arsenal, Spurs, Liverpool, dan Aston Villa versus Manchester United, di mana Good Evening akan debut. Good evening, not good evening. Ya, by the way, gue agak capek, jadi mohon maaf kalau mungkin muka gue agak lesu. Sialan, hujan pula. Suaranya entah bocor gak ya? Ya, by the way, kita langsung to the topic aja, gak usah bacot-bacot. Gak jelas. Chelsea versus Arsenal. Chelsea ini seperti kita tahu mereka lagi bereksperimen dengan banyak sekali bukan formasi sih, taktik sih. Formasi cuma dua doang, 3-4-3 sama 4-3-3. Dan tiap kali Chelsea main 3-4-3 tuh beneran hancur banget, beneran keteteran dalam mengcreate peluang. Tapi tiap kali mereka bermain dengan 4-3-3 tuh mereka bermain dengan sangat bagus. Terutama pas lawan MU, di mana mereka seri kan. Dan sekarang mereka melawan seorang Arsenal yang dimana mental mereka lagi lumayan naik lah setelah bantai Forest, tapi mereka juga lagi ugly win karena mereka lawan siapa tuh namanya di Europa League lah, lupa gua, Zurich. Nah, lawan Zurich mereka turunkan cadangan, ada beberapa pemain yang cedera, jadi ya susah juga kan. Sebenarnya gua langsung to the point aja. Ini matchnya gua lihat lebih ke seri lah. Kalau mungkin gua salah ya udah. Mungkin seri adalah jawaban yang paling aman untuk saya. Soal Chelsea ini gimana ya? Gak tau lah. Pokoknya intinya Chelsea satu doang. Harus main 4-3-3 kalau mereka memang mau menang. Cuma di sisi lain, ya gimana ya? Masih eksperimen juga ya, susah juga. Cuman kalau gua paling fokus ke Arsenal. Arsenal nih kita lihat lah. Ini Chelsea ini adalah ujian yang sangat berat untuk Arsenal. Lu kalau tanya gue Chelsea atau Arsenal lebih kuat, kalau lu tanya gue dari kualitas pemain, Chelsea itu di atas Arsenal secara kualitas pemain. Tapi secara chemistry sama pelatih juga dan teamwork dan lain-lain, Arsenal masih di atas Chelsea. Karena Chelsea ini lagi dalam tahap eksperimen. Makanya itulah alasannya kenapa gue bilang match ini bakalan imbang. Chelsea itu unggulnya di pemainnya berkualitas, Arsenal unggulnya di mana mereka punya teamwork yang udah lumayan lama bareng Arteta juga. Jadi ya, sedangkan Arsenal ada beberapa pemain cedera, Chelsea teamworknya lagi kurang, masih eksperimen. Jadi gue bilang kalau mereka clash itu bisa seri. Itu feeling gue. Tapi kita lihatlah nanti besok malam bakalan kayak gimana. Ya itu aja sih. Aston Villa versus Manchester United. Good Evening bakalan debut di Aston Villa. Kalau misalnya kalian penasaran kenapa Good Evening pindah dari apa namanya Villarreal, lupa gue, Villarreal ke Aston Villa, Villa pula, Aston Villa, karena ya murni karena gaji lah. EPL itu kan duitnya banyak, by the way. Jadi ya kalau lu pindah ke EPL karena gaji, gue iron. Dan itu keputusan yang bagus. Cuma masalahnya Unai Emery sanggup nggak angkat Aston Villa di EPL. Sedangkan Manchester United kemarin seperti kita lihat mereka lagi bereksperimen di Europa League dengan bermain 4-3-3, dua striker, satu attacking midfielder. Eriksen bermain sangat jelek sampai Ten Hag marah-marahin dia, dan ya sangat layak dimarahin sih. Dan ini sebenarnya apa ya? Aston Villa tuh di bawah Steven Gerrard tuh beneran hancur lebur by the way. Jadi ini adalah debut pertama untuk Unai Emery. Nanti kita lihat lah di hari pertama seperti apa. Tapi feeling gue Aston Villa tuh nggak bakalan bukan mau bilang nggak bakalan bangkit, nggak juga. Soalnya mereka disuntik pelatih baru kan. Dan biasanya kalau tim itu disuntik pelatih baru tuh mereka bermainnya sangat semangat by the way. Karena mungkin mereka pengen tunjukkan diri lah kepada pelatih barunya, dimana aku bisa main hebat, aku bisa bermain seperti ini, kasih aku jadi starter. Itu pas awal-awal tiap kali pelatih baru masuk, itu dari pengalaman gua kalau nonton sepak bola, biasanya pemain itu selalu bersemangat. Tapi kita lihat lah, seperti pas Steven Gerrard masuk Aston Villa lah, kan mereka bermain sangat semangat, ya kan? Jadi sialan hujan pula. Jadi ya bisa aja Aston Villa bermain lumayan on fire, tapi kita nggak pernah tahu. Tapi secara taktik Aston Villa amburadul by the way. Jadi mereka bakalan andalin full secara fighting spirit lah, feeling gue gitu sih. Secara Manchester United seperti biasa, mereka akhir-akhir ini bermain long ball, dan kemarin pas lawan siapa namanya, lawan di Europa League sampai De Gea man of the match. Ya kalian tahu sendiri lah kok sampai kiper man of the match itu permainan timnya seperti apa.
pastinya diobok-obok terus sampai kiper yang jadi superhero untuk menyelamatkan timnya sendiri. Seperti Thibaut Courtois, Real Madrid menyelamatkan timnya dari Liverpool. Ya gue nggak heran sih. Kita lihatlah apakah De Gea bakalan jadi superhero lagi melawan Aston Villa. Kalau sampai jadi superhero lagi, wah parah sih. Ada yang harus dirombak dikit sama Ten Hag lah. Kita sekarang to the elephant in the room. Ini akan jadi match yang sangat seru. Liverpool itu beneran ada di ambang-ambang jatuh dari tebing. Di mana Jurgen Klopp bisa dipecat. Dan mereka ketemu dengan Hotspur. Tottenham Hotspurs, ayam sayur. Di mana Spurs itu seperti kalian tahu sendiri, counter mereka sangat mengerikan, mematikan. Tapi secara permainan, selain counternya itu mereka sampah asli. Cuma main parkir bis, counter attack nggak jelas. Dan kenapa gue benci permainan seperti ini? Simple aja. Lu kalau main counter attack, memang bisa lu melawan tim besar itu, ya satu-satunya ya lu main counter attack. Cuman masalahnya gini, lu main counter attack itu, lu nggak ada pakem, nggak ada sistem, lu murni andelin luck. Lu andalin luck doang. Dan lucknya itu nggak ada ya selesai. Dan oke, lu bisa menang dengan bermain dengan cara seperti ini ya. Especially kalau tim besarnya lagi jeblok, lagi jelek seperti Liverpool, atau memang mereka nggak sengaja melakukan kesalahan, ya mereka juga manusia. Cuman di sisi lain, lu mau sampai kapan main seperti ini? Kadang gue mabuk aja. Ada yang bisa bilang Spurs bisa jadi juara. Gue bilang sih ya lu cari psychiatrist dulu atau terapis lah. Ada fans Spurs yang gue ketemuan, kawan gue sendiri bilang Spurs bisa juara. Gue langsung bilang go F yourself. Dan kalau kalian bilang top 4 ya mungkin otak kalian masih ada lah. Cuman ya di sisi lain gue gak percaya tim seperti Spurs itu bermain seperti ini bisa ke top 4, fair aja. Sedangkan Liverpool seperti kita tahu beneran pemainnya ini beneran secara mental udah burn out, udah enek. Mereka musim lalu itu beneran all out di 4 final dengan pemain yang sama doang, nyaris nggak ada rotasi sama sekali. Kalau seperti kalian lihat di benchnya itu Liverpool tuh sampah banget pemainnya. Lu kok tanya gue, apa ya? Dan mereka juga dilandai cedera ya, by the way. Diaz, Arthur, Matip, Jota, Keita, Milner cedera juga. Tapi sebenarnya ya susah juga ya. Ini feeling gue ya, ini feeling aja sih. Gue sebagai fans Liverpool, gue bilang, gue harus mengakui ini, Spurs bisa menang match ini, bisa banget. Karena defense-nya Liverpool tuh lagi hancur lebur. Virgil van Dijk lagi jelek banget. Apalagi Joe Gomez. Aduh, lu kok main Tsimikas, ya susah. TAA kalau main, wah susah nih. Susah banget, asli. Lu gak ada Milner, pasti TAA yang main. Ini left back gue bilang Robertson lah. Robertson masih bisa main. Soalnya beberapa match ini Robertson udah main sih. Dan ya ini gue gak bisa preview banyak sih, soalnya ini bakalan jadi unpredictable. Ini tergantung aja sama Liverpool. Apakah Liverpool bisa bangkit seperti pas mereka lawan Napoli mereka menangnya keren by the way. Mereka mainnya bagus. Cuma masalah Liverpool masih di satu doang, finishingnya jelek banget. Defense jelek, finishing jelek, midfielder semua cedera. Jadi ya susah juga. Tapi gue sebagai fans Liverpool, gue beneran harap Liverpool itu bisa melawan Tottenham Hotspur seperti mereka menang lawan Napoli. Kalau mereka punya fighting spirit seperti pas lawan Napoli, gue bilang bisa menang atau seri. Tapi kalau mereka mainnya seperti sebelum Napoli, gue bilang Liverpool bisa kalah. Itu preview gue. Ya sepertinya itu dulu aja tuh preview match kali ini. Gak ada yang menarik juga. Gue gak mau bahas City sama Fulham. Pasti City bisa bantai asli. City itu gak perlu Haaland untuk bisa cetak gol banyak. Lihat aja musim lalu. Gak ada Haaland bisa menang Premier League. Bisa konsisten. Siapapun pemainnya bisa cetak gol juga. Mau winger lah, mau midfielder lah, mau false nine lah. Bahkan false nine dia bisa false nine. Itulah Manchester City. Separah itu mereka gak ada striker. Ya itu aja dulu untuk video kali ini. Don't like and subscribe and I'll see you guys in the next video. Bye.